Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, kasus dugaan skandal yang melibatkan Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum kelihatan ujungnya. Setelah dikejutkan dengan pengakuan Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, kini muncul seorang pria yang mengaku merupakan bapak biologis dari anak Lisa tersebut. Seorang pria bernama Revelino Tuasei ini mengaku sebagai ayah kandung sebenarnya dari anak Lisa Mariana yang berinisial CA. Kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya, mengungkapkan selain memang sempat melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri beberapa kali, Revelino juga meyakini jika anak yang telah dilahirkan oleh Lisa adalah anak kandungnya. Untuk memperkuat pernyataan Revelino tersebut melalui tim kuasa hukumnya, Fikri mengungkapkan jika kliennya menyatakan kesediaannya untuk melakukan tes DNA. Ya pemirsa, untuk membahas hal ini dan juga babak baru dari kasus Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil, kami sudah hadirkan untuk Anda pemirsa di studio saat ini yang merupakan kuasa hukum dari Revelino, Fikri Wijaya. Selamat sore Pak Fikri. Selamat sore. Dan kami juga hadirkan melalui Zoom ya. Ada siapa? Nadila? Dari Zoom kami juga terhubung bersama dengan kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil, yaitu Pak Muslim Jaya Butar. Selamat sore Pak Muslim. Oke. Baik, kita akan berdialog dulu terhadap. Baik, selamat sore Pak. Ya. Waalaikumsalam. Kita akan mulai dengan Pak Fikri ya. Pak Fikri, mungkin Anda bisa jelaskan dulu bagaimana awal mulanya akhirnya dari klien Anda, Revelino ini mengakui bahwa itu adalah anak biologisnya. Yang pertama begini, mereka berdua ini terikat hubungan asmara ya. Dari awal Januari sampai dengan anak itu lahir. Cuman komunikasi daripada mereka berdua ini terputus-putus ya. Artinya saya tidak mengetahui ya secara konkret kalau hubungannya seperti apa. Yang jelas klien kami menceritakan bahwa dia punya ikatan yang namanya konteksnya asmara dari awal 2021 sampai anak itu lahir. Sampai anak itu diberi nama, kita tahu semua. Oke, Pak, ini apakah ada bukti autentik seperti rekam medis, akta lahir yang memang sudah dimiliki oleh klien Anda atau bagaimana? Kalau untuk itu kita tidak ada ya, hanya versi ceritanya, artinya ini meyakinkan, tidak sesuai dengan yang diklaim oleh dia kan dari awal pertemunya. Kalau ini nyambung ceritanya, komunikasinya, karena awal dari Januari 2021 itu mereka perkenalan, lanjut dengan berhubungan sampai dengan ya ada di beberapa hotel, salah satunya di daerah Sentul, setelah mereka ke tempat hiburan klub malam di daerah CBD. Mereka lanjut inten, artinya dari awal Mei 2021 itu Lisa itu mengaku hamil kepada klien kami. Kalau kita hitung ya, karena saya mengetahui kelahiran dari anak itu kalau tidak salah 22 Januari 2022. Hitung aja dari bulan Mei itu. Kalau kita hitung masuk akal. Cuman kalau ia mengklaim bahwa itu adalah anaknya Pak RK, kapan dia ketemu ngaku hamilnya 2 minggu, itu nggak masuk akal manusia itu. Tapi Pak Fikri begini, itu kan muncul ya di media sosial terkait dengan pengakuan dari Lisa Mariana. Respon dari Revelino sendiri seperti apa? Jadi begini, ini dorongan, panggilan hati ya. Karena awalnya beliau tidak, artinya memilih lebih pasif, tidak mau mengakui atau berbicara ya. Cuman karena dorongan, mereka ini kan hubungannya sudah sangat erat ya, sempat mau nikah. Artinya memang kedua orang tua sudah tahu mengenal segala macam, sempat mau menikah kan begitu. Artinya dorongan dari orang tua Revelino dan keluarga besarnya, artinya sempat menegur secara pribadi, nak itu kan anak kamu, kasihan kalau ini terus-terusan dibiarkan menjadi fitnah, orang lain menjadi korban kezoliman terhadap orang ini. Kamu harus maju, kamu harus muncul, tunjukkan kalau itu anak kamu. Dan bagaimanapun itu adalah cucu saya. Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh orang tua dari Revelino klien saya itu seperti itu. Sehingga akhirnya dia muncul, cuman untuk saat ini artinya dia belum siap untuk tampil di media. Artinya dengan memberikan kuasa kepada saya, artinya saya diberikan kuasa penuh untuk menyampaikan informasi ini dan meluruskan. Mengingat informasi ini kan udah sesat dan menyesatkan. Begitu. Pak, kalau kita tarik ulur ke belakang, sebelumnya ini apakah klien Anda, Revelino ini, sebelumnya tidak mengakui anak tersebut
atau bagaimana? Tidak pernah. Tanggung jawab selama ini tidak mengakui. Artinya begini, saat diinformasikan konteksnya asmara, orang layaknya orang pacaran sampai mau menikah, dengan pengakuan itu klien kami tidak pernah menepis tentang apa yang disampaikan oleh LM ini ya, apa yang disampaikan LM ini, kan begitu. Tidak pernah menepis itu. Dan beliau meyakini, artinya ada panggilan batin. Cuman karena ada hal-hal seperti ini ya mohon maaf, silahkan kalian tanyakan kepada LM atau kuasanya misi dan maksud tujuan dia itu apa, kita nggak ngerti kan begitu. Oke baik, kita juga masih belum tahu ya untuk maksud tujuan dan sebagainya. Tetapi yang ingin kami dalami juga adalah bagaimana kemudian hubungan terakhir antara Revelino dan juga LM. Apakah memang ada kontak terakhir ataupun memang memutuskan untuk komunikasi atau seperti apa? Ada komunikasi terakhir yang pernah saya tunjukkan pada saat konferensi pers kemarin, artinya memang ada percakapan, tapi mohon maaf kami belum bisa menunjukkan secara keseluruhan. Yang jelas di situ ada komunikasi ya. Artinya kalau kami runtut ada bukti apa lagi, ya mungkin klien kami pernah memberikan sesuatu tapi tidak melalui rekening langsung ya. Artinya saya sangat yakin, tapi untuk menempatkan teka-teki ini ada baiknya memang kita harus tes DNA, kan begitu, untuk memastikan. Cuman kalau memang ada kuasanya, saya berharap ada kuasanya hari ini hadir, kan begitu. Berani tidak LM itu menunjukkan riwayat daripada hasil USG-nya. Di situ bisa kita hitung kok. Kan begitu. Tentang masuk akal nggak dengan klaim dan tuduhan dia kepada orang lain itu. Itu nggak masuk akal. Cuman saya nggak mau terlalu jauh lah. Yang jelas, saya hanya berbicara berdasarkan posisi saya sebagai klien saya bahwa kami meyakini dan untuk membuktikan keyakinan saya ini, kapan dan di mana kita siap untuk dilakukan tes hasil DNA. DNA. Betul. Bukti-bukti lain yang barangkali memang sudah disiapkan oleh klien Anda, ini ada nggak? Walaupun belum bisa dikeluarkan saat ini. Mungkin ada lah untuk meyakinkan itu riwayat, artinya komunikasi, ada chat-chat yang lain yang lebih intens, yang lebih mungkin ada lah. Cuman kami mohon maaf untuk saat ini belum bisa menunjukkan lah. Iya. Karena kami antisipasi lah, nanti takutnya di kemudian hari nanti ada hal-hal itu ya, itu alat kami juga nanti di kemudian. Saya akan coba beralih ke Pak Muslim. Pak Muslim, mungkin dari pihak Anda bagaimana terkait dengan hal ini? Muncul sosok ayah biologis yaitu adalah Revelino. Tanggapannya seperti apa? Ya, makasih Mbak Nadila. Halo Mbak Nadila. Iya. Silakan dilanjutkan Pak. Halo Mbak Nadila. Iya, silakan Pak Muslim. Makasih Mbak Nadila. Ya, kami tidak terlalu jauh ya mengomentari ya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Revelino ya. Sebelumnya salam kenal Pak Fikri. Ya, salam kenal. Halo? Pak. Siapa Pak? Muslim, putar-putar. Salam kenal. Ya, salam kenal, salam hormat. Ya, baik. Siap. Pak Fikri, salam kenal Pak Muslim. Tentunya ini mengejutkan bagi kami ya. Kami sangat terkejut dengan adanya informasi ini bahwa kalaulah informasi benar, ini kan sebetulnya terbantahkanlah apa yang diklaim oleh LM bahwa ayah biologisnya adalah RK. Itu terbantahkan sebetulnya. Namun Muslim, sekali lagi, Pak Muslim, mohon maaf saya potong sebentar. Karena ini, halo? Pak Muslim, mohon maaf saya potong sebentar. Mungkin videonya bisa ditampilkan. Iya, kebetulan videonya belum terputus begitu. Iya. Sambil dilanjutkan Pak, silakan. Baik, kami begini, pada prinsipnya kami sekali lagi tidak terlalu berkomentar terlalu jauh apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Revelino, Pak Fikri. Tetapi ini kan pengakuan ya, ini pengakuan dari Revelino melalui kuasa hukumnya. Bagi kami sangat surprise, artinya sangat mengejutkan juga. Ini membuktikan bahwa terbantahkanlah apa yang disampaikan LM kepada publik kalau ini benar. Nah tentunya apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Revelino ini bisa menjadikan bukti nantinya ke ada di dalam kasus ini. Apakah ada percakapan antara Bapak dengan saudara LM? Kalau ada, itu kapan akhirnya percakapan ini
nantinya ke depan, ya kami akan bawa Revalino Bapak hadirkan misalnya tim untuk bisa bagaimanapun kepada Revalino ini sangat penting, Pak, sangat penting sekali untuk mengungkap misteri atau mengungkap siapa sesungguhnya ayah biologis daripada Azura yang semana disampaikan oleh tentunya kami minta dari Afifan agar bisa menunjukkan bukti tersebut ke Baris Krim Mabes agar kasus ini tuntas dengan baik. Bagaimanapun ini harus selesai. Nah, adanya pengakuan ini menunjukkan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa dibantahkan, tapi sedang bukan saat ini. Jika di tes DNA apakah referensinya juga Fikri? Iya, Pak Muslim, ini nampaknya internet Anda kurang kurang baik, Pak Muslim. Ya, komunikasinya ini kurang jelas begitu ya. Komunikasinya juga terjelas. Kita coba kembali dulu ke Pak Fikri. Ya, Pak Fikri, ini kan kalau kita lihat kasus ini muncul sosok baru, yaitu klien Anda sendiri secara tidak langsung menguatkan sisi hukum dari Pak RK itu sendiri. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi begini, kalaupun menguatkan atau tidak, saya tidak ada kepentingan. Yang jelas hadirnya saya di sini meluruskan informasi berdasarkan keyakinan dan pengakuan daripada klien kami bahwa dialah sebagai ayah biologisnya. Cuman kalau memang ada langkah hukum yang diambil oleh Pak RK, ya silahkan juga. Karena menurut saya perempuan ini memang ada baiknya juga, kita harus kasih pembelajaran berharga biar dia mendapat pembelajaran lah berharga dari sikap apa yang dia lakukan. Kalau perempuan ini kita biarkan, takutnya nanti ada perempuan-perempuan yang tanda kutip ya 11-12 dengan dia. Saya rasa di Indonesia ini banyak yang hancur rumah tangganya, kan begitu. Ya, cuman saya nggak mau terlalu jauh lah, terlalu berkomentar. Cuman saya mendukung penuh atas sikap daripada teman-teman ataupun pihak dari Pak RK. Oke, tapi tadi sempat Anda sampaikan bahwa sudah memiliki beberapa bukti begitu untuk nanti ditampilkan. Apa yang membuat tim kuasa hukum Anda, kemudian dari pihak Anda ini masih belum memunculkan bukti tersebut? Ada yang dipertimbangkan kah? Ada hal yang kita pertimbangkan lah, karena mungkin ada sisi-sisi negatifnya juga lah. Karena bagaimanapun kan, kalau itu kita munculkan semua, khawatirnya kalau memang pengakuan klien kami ini terbukti nanti pada saat tes DNA itu adalah anak biologisnya, kita kan kasihan dengan anak. Karena dampak anak ini nggak baik nanti di kemudian hari dikorbankan oleh ibunya ini, kan begitu. Artinya langkah pertama tes DNA dulu, kemudian baru nanti dimunculkan hal tersebut. Betul, mungkin. Secara bersamaan. Pak Fikri, tapi kalau kita lihat bagaimana opini publik yang ada di media sosial ketika klien Anda muncul, ini adalah mereka berpikir bahwa oh Pak RK sudah memiliki pihak lain yang secara bersama-sama ini ingin menguntungkan dirinya. Ini Anda melihatnya seperti apa? Apakah sebelumnya memang sudah ada komunikasi dengan pihak Pak RK? Ada pertemuan? Saya mungkin tidak bohong besar kalau saya tidak kenal dengan Pak RK. Karena Pak RK itu tokoh, kan begitu. Cuman kalau saya kenal baik dengan beliau, saya nggak kenal. Dan kami nggak ada kepentingan dengan Pak RK itu seperti apa. Saya hanya meluruskan berdasarkan pengakuan klien kami, ini loh bapaknya, ini loh ayahnya. Ngapain kamu nyebar-nyebarin isu, menyebarkan fitnah? Kan begitu, itu kan zolim perbuatannya. Kalau dia punya sebagai seorang perempuan, harusnya dia punya perasaan seperti itu, kan begitu. Buat apa? Dia nyari apa? Oke, baik. Begitu. Oke, saya coba untuk konfirmasi juga ke Pak Muslim. Pak Muslim, masih terdengar suara saya, Pak? Siap. Iya, Mbak Nadila. Oke, Pak Muslim, mungkin bisa dikonfirmasi juga nih, kalau dari pihak Pak Fikri merasa bahwa tidak ada komunikasi sebelumnya dengan pihak Anda terkait dengan hal ini. Kalau dari pihak Anda bagaimana? Ya benar, kami tidak ada komunikasi dengan pengacaranya Revalino. Kami hanya mendengar dan melihat kemarin ada konferensi pers dari pengacara Revalino. Kami sangat terkejut atas adanya pengakuan itu, gitu loh. Tentunya ini bagi kami ini menjadi di penyidik yang akan disampaikan karena pengakuan ini merupakan berarti Revalino kedudukannya sebagai saksi anti tentunya kami minta bantuan Pak untuk bisa menghadapkan hal ini. Begitu Pak Adila.
Pak, untuk laporan ke pihak kepolisian, ini kasusnya kan sudah dibawa ke Barreskrim. Untuk perkembangannya seperti apa? Apakah sudah ada konfirmasi dari Barreskrim bahwa nantinya akan ada pemanggilan terhadap Lisa atau seperti apa, Pak? Dengan tadi perkembangannya, dan kami sudah di tanggal 11 April 2025 melakukan Barreskrim. Tentunya apa yang disampaikan ini karena ibu masih dengan pihak penyidik sejauh dan saksi-saksi. Yang pasti ada 2 saksi yang disampaikan. Saksi-saksi tersebut sudah kami kirimkan dilakukan pemeriksaan. Nah ini baru ini ya, baru Revalino ini baru. Tentunya di keterangan Revalino akan kami sampaikan juga ke penyidik Barreskrim nantinya untuk menjadi bukti baru bahwa keterangan ini sangat berguna sekali kan kesalahan ini untuk mencari kebenaran biologis daripada Oke, baik. Kalau Pak Fikri Anda melihatnya ini kan artinya pihak Anda, pihak Revalino dan pihak Pak RK ini sama-sama untuk membuka kebenaran. Betul. Begitu. Apakah ada kemungkinan nantinya kedua pihak ini untuk melakukan mungkin bekerja sama begitu dalam hal untuk membicarakan agar ada titik terang dari kasus ini, mungkin melakukan tes DNA untuk kedua belah pihak atau Kerja bagaimana? sama siapa nih? Dari pihak RK. Jadi begini ya, karena mereka artinya sudah menempuh jalur hukum, kami sangat menghormati dan bila mana mereka membutuhkan keterangan klien kami, tentu kami sebagai klien saya sebagai warga negara yang baik akan memberikan keterangan menurut pengakuan dan kebenaran menurut versi dia. Begitu. Artinya kerjasama ini hanya sebatas kalau misalnya nanti dibutuhkan sebagai saksi untuk mendapatkan keterangan, itu pihak Anda bersedia? Kurang lebih seperti itu, kalau memang diminta ya. Cuman kalaupun mereka tidak meminta, mungkin kami akan mempertimbangkan juga langkah hukum yang akan kami ambil, seperti itu. Oke, setelah pengakuan kemarin, apakah dari pihak Lisa Mariana mungkin melakukan pertemuan atau meminta pertemuan bersama dengan Revalino terkait dengan hal ini? Jadi begini, saya berharap betul tadi ada perwakilan dari LM itu hadir, kan begitu. Cuman untuk saat ini, saya sudah dikonfirmasi dari berbagai media untuk dikonfrontir dan dipertemukan, mereka nggak tahu, berbaca malasan, kan begitu. Kami berharap, kan begitu, kalaupun nanti ada suatu saat dipertemukan, begitu. Kami juga sudah mencoba ya, Nabila, untuk berkomunikasi, meminta untuk hadir biar ada mungkin titik terang ya antara bertiga kuasa hukum. Komunikasi bersamanya bisa ada titik terangnya. Tetapi sayang sekali hari ini belum bisa bergabung dengan kami. Terima kasih Pak Fikri, kemudian juga terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Terima kasih. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sejedah kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.